Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sudah memasuki di minggu ke-6 dari buku FKKP kita dengan judul utama Mengambil Jalan Menikmati Kristus sebagai Pohon Hayat. Amin. Saudara-saudari, di dalam berita yang ke-6 ini ada dua poin Romawi yang menunjukkan kepada kita ada dua poin penting yang akan dibahas di minggu ini. Yang pertama adalah dari judulnya, kita baca dulu, menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat bagi ministry hayat. Amin. Dua poin ini adalah yang ada di poin pertama adalah membahas mengenai reproduksi, ya, reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Setelah kita menjadi pohon hayat, dari reproduksi Kristus ini, kita punya tugas atau punya fungsi, yaitu adalah untuk meministrikan hayat. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita doa bacakan dulu judul utama dari minggu yang ke-6 ini. Amin. Oh, menjadi reproduksi Kristus. Amin. Oh, saudara-saudari, oh, kita akan menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Amin. Benar. Kita menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Puji Tuhan. Kita bukan hanya memakan Kristus sebagai pohon hayat, kita juga menjadi reproduksi, perbanyakan dari Kristus sebagai pohon hayat. Amin. Amin. Oh, reproduksi ini adalah bagi ministry hayat. Oh, haleluya. Inilah tujuannya, saudara-saudari. Kenapa kita harus makan pohon hayat? Supaya kita menjadi reproduksi Kristus. Dan kita bisa meministrikan hayat. Amin. Saudara-saudari, kalau bisa kita hafalkan judul dari minggu ke-6 ini. Amin. Menjadi reproduksi Kristus. Amin. Sebagai pohon hayat. Amin. Bagi ministry hayat. Amin. Baik, saudara-saudari, kita memasuki di Romawi yang pertama. Amin. Di Romawi yang pertama, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Dalam ekonomi Allah, kita bukan hanya pemakan pohon hayat. Amin. Tetapi kita juga adalah ranting-ranting dari pohon ini. Amin. Dan kita pada akhirnya bisa menjadi pohon hayat kecil. Amin. Reproduksi dari Kristus sebagai pohon hayat. Amin. Saudara-saudari, inilah poin pertama yang menjadi beban dari berita ini adalah kita menjadi pohon hayat kecil. Amin. Saudara-saudari, siapa kita? Kita adalah pohon hayat kecil. Amin. Baik ya, kita boleh ambil sedikit waktu mendoa bacakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan kemudian nanti kita baca di Yohanes pasal 15 ayat 1, 4 dan 5 yang merupakan ayat kunci dari berita atau Romawi yang pertama ini. Amin. Kita baca dulu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Amin. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Amin. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Oh, sebab itu. Amin. Oh, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil. Amin. Oh, haleluya. Amin. Sebab untuk itulah saudara-saudari kita dipanggil.
Amen. Oh, kita dipanggil saudara-saudari. Allah punya tujuan terhadap kita. Amen. Oh, karena Kristus pun, amen, telah menderita untuk kita, amen, untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Amen. Oh, Kristus telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amen. Ya, amen. Supaya, amen, kamu mengikuti jejaknya. Amen. Saudara-saudari, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, di sini kita bisa melihat ada satu kata penting bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Amin. Saudara-saudari, teladan ini apa? Saya cantumkan di sini adalah di saudara-saudari bisa nanti bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, ini adalah perkara hayat. Nah, saudara-saudari, lalu kita masuk dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Di sini Tuhan mengatakan bahwa akulah pokok anggur. Amen. Dan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Kemudian ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amen. Saudara-saudari, ini kata yang penting pertama adalah tinggallah dulu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amen. Saudara-saudari, di sini satu hal yang dikatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Amin. Saudara-saudari, kita sebagai ranting perlu melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur, supaya ranting ini bisa menghasilkan buah. Dan buah ini bukan dari usaha ranting, tetapi ranting ini mendapatkan penyaluran, suplai dari sang pokok anggur. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam pokok anggur, ranting itu juga akan memiliki cabang-cabang. Amin. Saudara-saudari, demikian juga kita juga perlu menumbuhkan menjadi pohon hayat kecil, ya. Kita bisa menyalurkan apa yang kita nikmati dari pokok anggur ke ranting yang lain. Saudara-saudari, saya terlupa, saya akan membacakan sedikit catatan kaki di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Di sini dikatakan ada kata teladan, ya saudara-saudari. Teladan ini apa? Baik. Saya bacakan sebentar di sini. Teladan dalam catatan kakinya itu adalah sebuah salinan tulisan atau tindasan, ya. Tindasan dipakai oleh pelajar untuk menelusuri surat atau huruf dan belajar menuliskannya. Amin. Tuhan telah membentangkan kehidupannya yang menderita di depan kita, sehingga kita dapat menyalin dan menelusuri dan mengikuti jejaknya. Ini tidak ditunjukkan kepada sekedar meniru dia, amin, ya. Ini bukannya sekedar kita meniru Tuhan untuk menyalurkan hayat, melainkan ditujukan kepada perlunya kita menikmati dia sebagai kasih karunia dalam penderitaan kita, agar dia sebagai roh yang beruni dengan segala kekayaan hayatnya mengembangbiakan atau mereproduksikan dirinya ke dalam kita. Kita menjadi reproduksi, salinan yang asli, bukan sekedar tiruan yang dihasilkan dengan mengambil dia sebagai teladan luaran kita. Amin.
Saudara-saudari, perkara, amin, kita menjadi pohon hayat kecil ini bukan kita meniru Tuhan, amin, tetapi karena apa? Karena kita menikmati Dia, amin, sebagai kasih karunia di dalam penderitaan kita. Amin. Saudara-saudari, di dalam Roma 1 ini ada poin A dan B yang menunjukkan kepada kita bagaimana jalan kita menjadi pohon hayat kecil. Yang pertama di poin A1, kita perlu dilahirkan kembali, kemudian kita secara bertahap kita ditransformasi oleh Kristus yang pneumatik di dalam jiwa kita. Amen. Kemudian melalui proses kekayaan hayat ilahi ini disalurkan ke dalam diri kita, Kristus terbentuk di dalam kita, dan Kristus membuat rumahnya di dalam diri kita. Sehingga apa, saudara-saudari, dengan spontan kita akan memperhidupkan Kristus. Puji Tuhan. Ya, memperhidupkan Kristus ini adalah kita sedang ditanam, kita sedang bertumbuh untuk menjadi pohon hayat kecil. Amin. Baik, kita masuk di dalam Romawi yang kedua. Saudara-saudari, di beban yang kedua. Amin. Katakan sebagai reproduksi Kristus. Amin. Sebagai pohon hayat, kita memiliki ministry hayat. Amin. Saudara-saudari, kita bukannya sekedar menjadi pohon hayat kecil, tetapi kita juga memiliki fungsi, yaitu adalah untuk meministrikan hayat. Amin. Kita boleh doa baca sebentar. Poin kedua. Amin. Oh, sebagai reproduksi Kristus, amin, sebagai pohon hayat, amin. Oh, saudara-saudari, kitalah reproduksi Kristus sebagai pohon hayat, amin. Kita memiliki fungsi meministrikan, menyalurkan hayat, amin. Puji Tuhan, kita bisa meministrikan hayat. Amin. Ya, ministry ini adalah ministry hayat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 di sini dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Nah, saudara-saudari, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 ini menunjukkan kepada kita adalah satu ministry, yaitu adalah melalui doa. Amin. Saudara-saudari, karena itu ministry doa ini, amin, adalah mendatangkan hayat. Amin. Ministry doa ini adalah menyalurkan hayat. Amin. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12. Maka demikianlah maut di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara-saudari, kata hidup di sini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12 juga berarti adalah hayat. Amin. Kita doa baca, saudara-saudari. 2 Korintus pasal 4 ayat 12. Amin. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Amin. Oh, amin. Ya, maut giat di dalam kami. Oh, amin. Ya, maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Oh, puji Tuhan. Amin. Oh, hidup. Oh, hayat. Amin. Giat di dalam kamu. Amin. Amin. Ya, amin. Saya bacakan catatan kaki, saudara-saudari, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12. Amin. Ya, saudara-saudari, ketika kita berada di bawah pembunuhan kematian Tuhan, hayat kebangkitannya disalurkan ke dalam orang lain melalui kita. Penyaluran hayat ke dalam orang lain selalu merupakan, amin, penting ya, selalu merupakan hasil dari kita menerima pembunuhan salib. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, ayat kunci
Di dalam Roma kedua ini ada di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12. Ya, amin. Saudara-saudari, di dalam Romawi kedua ini kita bisa melihat ada sampai poin F ya, ada 6 poin. Nah, saudara-saudari bisa dibagi menjadi 3 bagian. Poin A dan B adalah bagaimana apa itu ministry hayat. Poin C dan D adalah pelayanan dan kehidupan kita. Dan di poin E dan F adalah pengalaman. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita bisa meministrikan hayat atau membagikan hayat adalah kita perlu memiliki kelebihan hayat, ya, supaya kita bisa meministrikan atau menyuplai kepada orang lain. Nah, saudara-saudari, penyuplaian ini ya seperti yang kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4:12 bahwa ministry ini berasal dari perkara ditanggulangi dan diremukkan kita dengan penanggulangan salib. Ya, ketika kita esa dengan Kristus, kita juga esa dengan kematiannya. Amin. Saudara-saudari, kematian ini boleh menunaskan hayat, dan hayat ini yang kita ministrikan kepada orang lain. Amin. Saudara-saudari, mungkin demikian 2 poin yang kita bisa ambil dari berita 6 ini adalah perkara reproduksi, yaitu kita menjadi pohon hayat kecil, dan yang kedua adalah kita memiliki fungsi, yaitu adalah meministrikan hayat. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih atas tujuan dan maksud mulia yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa senantiasa kami perlu dan sering setiap hari menikmati-Mu sebagai pohon hayat, supaya kelak kami, oh Tuhan, boleh menjadi pohon hayat kecil. Oh Tuhan, yang memiliki fungsi meministrikan hayat. Oh Tuhan, berkatilah penghidupan kami ketika proses penanggulangan, proses salib, kematian bekerja dalam diri kami tidak menghindar, Tuhan, supaya boleh ada penunasan hayat di dalam diri kami yang bisa kami salurkan kepada orang lain. Tuhan, bukan usaha kami, tetapi adalah perkara hayat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung saudara-saudari di dalam kelas online FTTI, Pengayaan Konferensi Internasional Hari Pahlawan 2022. Mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Kita memasuki pengayaan berita ke-6, menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat bagi ministry hayat. Mari saudara-saudari kita melatih roh kita bersama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau setia membawa kami memasuki berita terakhir, berita kesimpulan. Oh Tuhan Yesus, bahwa kami melihat bahwa maksud hati-Mu adalah menjadikan kami reproduksi Kristus. Pohon-pohon hayat yang kecil, oh menjadi ekspresi-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami merespon firman ini, merespon setiap, oh Tuhan, apa yang Kau kehendaki, membiarkan Kau bekerja meluas di dalam kami, sehingga kami boleh menjadi ranting-ranting-Mu, boleh menjadi perbanyakan dan perluasan hayat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita bersama-sama berkidung, kidung nomor 655, pengaliran hayat. Kita menyanyikan 2 kali. Air hayat itu karya, itu pun kehidupan. Hidup karya jadi satu, baru ada hasilnya. Pengalaman jadi berita, hasil pengalaman. Esa pengalaman, berita, barulah kuat.
Karya itu buah hayat, hasil dari Roh itu seperti ranting anggur berbuah, nyatakan hayat limpah Kristus yang kerja lewatku, ekspresikan hayatnya hingga kaya limpah hayat tertampa depan orang. Bukan gerakan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan. Bukan tindakan luaran, tapi tindakan batin. Bukan semacam usaha, tapi hidupkan hayat. Bukan jerih untuk sukses, tapi Kristus tertampil. Rencana dan usahaku harus dikesampingkan, biar Dia bekerja lewatku, merampungkan hasratnya, hakikiku dan milikku dimatikan semua. Tuhan hidup melaluiku, nyata limpah eloknya. Air hayat itu karya, itu hidupan, hidup karya jadi satu, baru ada hasilnya. Pengalaman jadi berita, berita hasil pengalaman, esa pengalaman, berita, berita barulah kuat. Karya itu buah hayat, hasil dari Roh itu seperti ranting anggur berbuah, nyatakan hayat limpah Kristus yang kerja lewatku, ekspresikan hayatnya hingga kaya limpah hayat tertampak depan orang. Bukan gerakan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan. Bukan tindakan luaran, tapi tindakan batin. Bukan semacam usaha, tapi hidupkan hayat. Bukan jerih untuk sukses, tapi Kristus tertampil. Rencana dan usahaku harus dikesampingkan, biar Dia bekerja lewatku, merampungkan hasratnya, hakikiku dan milikku dimatikan semua. Tuhan hidup melaluiku, nyata limpah eloknya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita persiapkan hati dan roh kita untuk memasuki pengayaan berita yang ke-6. Kepada saudara yang akan membawakan berita, kami persilahkan. Amin. Baik, saudari, kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas hasrat hati-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami. Engkau ingin Kau damba supaya kami boleh serupa, segambar dengan gambar putra sulung-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kami Engkau panggil supaya kami boleh menjadi reproduksi dari Dikau sebagai pohon hayat. Engkau juga mendapatkan kami tidak hanya menjadi reproduksi dari diri-Mu, tapi kami juga boleh melayangkan hayat kepada orang lain. Berkati Tuhan, berita terakhir daripada kelas ini, semoga setiap berita boleh kami cerna, boleh kami alami, kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mendoakan setiap yang hadir pada malam hari ini, Kau memberikan kami roh hikmat dan wahyu. Sekali lagi, nyatakan hasrat hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudari, sebelum saya membagikan PowerPoint presentasinya,
saya sedikit memberikan satu ulasan dari berita sebelumnya, yaitu di mana berita sebelumnya itu kita perlu memiliki satu kehidupan yang terus menikmati Tuhan sebagai pohon hayat kita. Saudari, kitab Yeremia mengatakan bahwa kita perlu ada satu kesenangan, ada satu kedambaan ketika kita berjumpa dengan perkataan Tuhan. Saudari, Yeremia mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Saudari, berapa banyak Tuhan kita bisa kita dapatkan dispensi hayatnya, berapa banyak Tuhan mengalir, kemudian bisa mengubah, menjadikan kita reproduksinya, sangat tergantung berapa banyak pula kita menghargai firman. Karena di atas firman ini kita bisa ada pengubahan, kita ada transformasi. Saudari, di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak bermaksud manusia itu melakukan sesuatu baginya, tetapi Allah itu ingin supaya kita itu bisa menikmati Dia. Karena itu di Taman Eden, taman kesukaan, Allah menempatkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Saudari, tujuannya apa? Supaya setiap manusia bisa menghampiri Tuhan, bisa menikmati Dia, menikmati dispensi hayatnya. Saudari, inilah hasrat hati Tuhan pertama-tama diberikan kepada kita semua. Kita juga melihat bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa makanan Dia itu adalah melakukan kehendak Bapa. Di sana di Yohanes pasal 4 dikatakan, padamu ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudari, kalau kita mendengar setiap perkataan ini, kembali kita merefleksikan diri kita. Berapa banyak firman Tuhan itu sudah mengubah kita. Berapa banyak kita mengenal kehendak Tuhan, kemudian kita mengerjakannya. Saudari, proses asimilasi ini sangat menentukan apakah kita bisa bertumbuh atau kita hanya mendapatkan firman dan firman itu hanya lewat begitu saja. Saudari, melihat berita ini, saya kembali mendorong setiap kita semua, kita perlu ada satu hati yang baru, hati yang segar. Karena firman Tuhan ini yang mampu mengubah kita, mampu mentransformasi kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipakai menjadi reproduksi daripada diri Tuhan. Saudari, saya merasakan bahwa ketika tidak ada pembicaraan Tuhan, ketika kita acuh tak acuh terhadap perkataan Tuhan, kita mungkin mendengar perkataan Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak kita taati. Kita masih menggerutu, kita masih banyak keluhan, sehingga firman Tuhan itu tidak berdampak di dalam diri kita. Artinya asimilasi itu tidak berjalan. Kita ada problem pencernaan rohani. Saudari, kalau firman Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, kemudian menusuk hati kita, kita ada pertobatan, ada perubahan, barulah firman itu bisa membuat kita diubah, diremukkan, sehingga hayat jiwa kita bisa disalibkan, sehingga kita bisa menjadi reproduksi daripada pohon hayat. Yang dikatakan di dalam minggu ke-6 ini, kita bisa menjadi pohon hayat kecil. Saudari, sebelum saya menyajikan bahan daripada minggu ke-6 ini, saya perlu flashback kembali. Saudari, hasrat hati Allah itu supaya setiap kita bisa menikmati dirinya. Allah menempatkan manusia di depan pohon kehidupan supaya manusia bisa menikmati diri Tuhan. Nah, saudari, hari ini kita kembali refleksi diri kita. Ketika kita bangun, apakah kita datang kepada firman Tuhan? Sehingga firman Tuhan itu kita jamah, kita hargai firman Tuhan itu. Pemazmur mengatakan firman Tuhan itu seperti emas yang murni. Apakah kita menghargai firman Tuhan itu seperti itu? Atau pagi-pagi kita sibuk membaca koran, kita sibuk membaca message kita. Saudari, kita kembali flashback, saudari. Berapa banyak, berapa jam kita habiskan untuk WhatsApp, untuk merespon berita-berita di dalam sosial media kita.
berapa banyak kita sibukkan bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang-orang di sosial media. Ini adalah tren zaman saat ini. 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, kita mungkin lebih mudah menikmati firman. Kita mungkin lebih mudah mengalami diri Tuhan, karena pada saat itu handphone cuman jadul, cuman hitam putih, nggak perlu kita browsing-browsing. Tetapi hari ini begitu banyak tantangan yang ada di tengah-tengah kita. Saudari, saya ingin membawa kita kembali, disegarkan kembali bahwa kedamaian Allah itu adalah kita menikmati Dia sebagai pohon kehidupan. Kapankala kita tidak menikmati pohon kehidupan, kita pasti menikmati pohon yang satunya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudari, seberapa banyak di dalam kehidupan kita itu selalu kita ada satu pertentangan, ada satu konsep, ini baik, ini benar, ini salah. Tetapi urapan minyak sudah tidak ada. Saudari, di dalam kitab Kejadian itu, pasal 16, Tuhan itu meninggalkan Abraham pada saat dia tidak mendengarkan firman. Secara 13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abraham. Ini adalah pengalaman yang sangat miskin atas pembicaraan Tuhan. Semoga diri kita tidak terbuang waktu kita perlu menghargai firman setiap hari menjadi bahan yang bisa menjadi kenikmatan kita, pengalaman kita. Saudari, saya kembali kepada hasrat hati Allah di dalam Kejadian 1:26. Dia ingin mendapatkan sekelompok orang menjadi ekspresinya, ekspresi secara korporatnya. Dan manusia diharapkan Tuhan menjadi wakil otoritasnya yang bisa mewakili kekuasaannya untuk menanggulangi musuhnya. Saudari, singkat kata, Tuhan ada satu kedamaian yang besar. Di dalam diri manusia, manusia itu bisa menjadi tubuh Kristus. Manusia bisa menjadi manusia yang baru, menjadi realitas kerajaan. Dan manusia yang korporat ini bisa menjadi mempelai perempuan yang bisa disiapkan sebelum kedatangan Tuhan kembali. Nah, apa yang menjadi respon daripada kerjasama manusia ini? Kita perlu merespon melalui daya cerna kita. Setiap hari ada asimilasi firman Tuhan, ada perkataan Tuhan yang kita cerna, yang bisa sedikit demi sedikit mengubah pikiran kita. Saudari, setiap kali firman Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, apakah firman itu mengubah konsep kita? Banyak sekali firman Tuhan tentang persembahan harta, bahwa 10% itu milik Tuhan. Di kitab Maliaki, Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi firman ini seolah-olah tidak menggoyangkan kita, tidak menghentakkan kita. Tetapi saudari, bagi setiap kita menghargai setiap firman, kita taat, maka ada satu pikiran yang dirubahkan oleh Tuhan. Ada satu watak yang dikuduskan. Saudari, dahulu kita marah-marah mungkin seenaknya sendiri. Tetapi ketika ada firman mengatakan bahwa janganlah amarahmu tidak surut sebelum matahari terbenam. Saudara, ada perkataan Tuhan yang mengurapi kita. Sehingga pada saat watak kita ingin tampil, pada saat itu watak kita bisa dikuduskan. Pada akhirnya jiwa kita bisa ditransformasi dan kita bisa bertumbuh dewasa, dan kedewasaan kita di dalam Tuhan itu adalah reproduksi kita menjadi reproduksi daripada diri Kristus sebagai pohon hayat. Saudari, di pihak Allah, Allah ingin satu kedambaan, manusia yang korporat menjadi tubuh Kristus, manusia baru, realitas kerajaan dan mempelainya. Di sisi kita ada satu koordinasi, yaitu kita perlu ada asimilasi terhadap firman. Kita perlu memperbarui, ada transformasi, sehingga kita bertumbuh dewasa, dan akhirnya Allah melalui proses, melalui kenikmatan akan firman Tuhan, kita bisa menjadi duplikasi daripada diri Kristus. Saudari, masalahnya adalah waktu. Seringkali kita tidak menghargai masalah waktu, kita merasa tarsok, besok juga bisa, minggu depan juga bisa, hari ini juga boleh jenguk, minggu depan juga boleh, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Saudari, tidak ada urgensi waktu, saudari. Harus ada satu ketetapan waktu. Hari ini tidak doa, kita besok saja doa. Saudari, kita perlu ada satu ketetapan. Tuhan, jangan sampai hari ini lewat tanpa pertumbuhan hayatku di dalam diri Tuhan. Jangan sampai hari ini lewat tanpa dispensi hayat, tanpa ada pengubahan di dalam diri kita. Saudari,
saya 1 bulan yang lalu masuk ke klub usia 50. Saya barusan merasa bahwa waktu itu begitu cepat. Saudari, saya juga barusan 1 bulan yang lalu juga barusan kehilangan anggota keluarga yang dekat dengan kita. Di sana saya merasakan bahwa waktu tidak di tangan kita. Tuhan, kalau Engkau berikan waktu, pakailah seluruh apa yang kita punya supaya dispensi hayat, supaya proses aku diubah menjadi reproduksi Kristus ini tidak terhalang. Tuhan, dapatkan santai di diriku, dapatkan persembahanku, supaya apa yang menjadi hasrat hati Tuhan bisa terpenuhi melalui diri kita. Saudari, izinkan saya memasuki berita ini dari satu poin demi satu poin. Nanti Saudara Heri akan meneruskan di poin yang berikutnya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kita perlu ada satu beban yang sama. Hari ini kita perlu menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Saudari, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi reproduksi Kristus? Allah mengatakan bahwa dia adalah sebutir biji gandum jatuh ke tanah menghasilkan banyak butir. Artinya butiran daripada yang dihasilkan oleh butir gandum ini sama persis dengan apa yang menjadi sumber daripada diri Tuhan. Saudari, hari ini kita perlu bertanya kepada diri kita, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun melayani, apakah kita sudah menjadi reproduksi Kristus? Apakah orang-orang kita layani, anggota keluarga kita yang terdekat, sudah di dalam proses pertumbuhan menjadi reproduksi dari Kristus sebagai pohon hayat bagi ministry hayat? Jadi pertama adalah bebannya adalah supaya diri setiap kita menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Beban kedua adalah bagaimana melalui proses ini kita juga boleh meministrikan hayat kepada orang lain. Yang mana banyak ditulis oleh Paulus maupun Yohanes mengenai bagaimana di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya itu ada ministry hayat. Dia tidak meministrikan pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak meministrikan teologi atau filsafat, tetapi yang disalurkan adalah hayat Tuhan yang dia alami, yang mengubah dia, sehingga hayat inilah yang bisa mengubah orang yang dia layani, dan melalui hayat inilah orang tersebut menjadi reproduksi Kristus. Saudari, di dalam Matius pasal 25 sangat jelas Tuhan menginginkan 2 hal di dalam diri kita. Yang pertama, kita perlu penuh dengan minyak di dalam buli-buli kita. Saudari, artinya setiap hari perlu ada satu kenikmatan akan Tuhan, firman yang mengubah kita. Ada satu hayat Allah yang limpah mengubah kita, memenuhi kita. Ini adalah gadis-gadis yang bijaksana di dalam perumpamaan ini. Tetapi tidak cukup demikian. Ini berita ini ada 2 porsi yang utama. Yang pertama, kita menjadi reproduksi Kristus, serupa dengan Kristus, serupa dengan cetak atau kopi daripada diri Tuhan. Tetapi tidak cukup kita menjadi reproduksi Kristus, kita juga boleh menjadi orang yang menggandakan talenta. Artinya, saudari, inilah tanggung jawab kita, ada 2 hal. Kita perlu bertumbuh di dalam diri Tuhan, menjadi reproduksi Tuhan. Yang kedua, kita perlu meministrikan, melayankan hayat kepada orang yang kita layani. Saudari, inilah hasrat hati Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan. Allah itu ingin supaya kita serupa dan segambar. Artinya, saudari, melalui kita menikmati pohon hayat, tinggal di dalam pohon kehidupan, menikmati getah hayat ini, sebagai ranting-ranting hayat, akhirnya kita bisa dihasilkan menjadi pohon hayat kecil, menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat ini. Nah, saudari, tadi saya berikan contoh, banyak sekali orang Kristen, firman Tuhan itu cuma tampil, masuk, dan keluar, tetapi tidak mengubah kehidupan kita. Saudari, malam hari ini semoga ada perubahan di dalam diri kita, ketika firman itu masuk, firman itu bisa menghentakkan kita. Firman itu bisa mengubah kita, menginspirasi kita, mewahyukan Tuhan kepada kita, memberikan terang kepada kita. Saudari, inilah kedambaan diri Allah. Allah tidak ingin kita hidup oleh benar, salah, baik, jahat, tetapi kita ingin supaya setiap hari ada kontak dengan diri Tuhan, menikmati dispensi daripada hayat ini. Saudari, yang
kita lihat di poin pertama adalah Tuhan itu tidak ingin kita hanya menjadi pemakan pohon hayat, tetapi pada akhirnya hasil daripada kita makan pohon hayat ini kita bisa menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat. Kemudian saudari, bagian ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita itu Allah itu ingin kita mengkopi Tuhan. Dia adalah satu prototipe, satu kopi yang harus dihasilkan adalah diri kita sebagai produksi massalnya. Kita harus serupa dan segambar dengan putranya. Saudari, kitab 4 Injil kiranya menjadi satu mirror, suatu cermin. Kalau Allah pada saat itu dia tidak berhenti mengabarkan Injil dari desa, kota, lupa makan, berdoa. Saudari, apakah kita sudah sama dengan diri Tuhan? Kalau kita merasa kita masih jauh, mari kita kejar ketinggalan kita, saudari. Tuhan penuh kasih kepada orang yang Dia layani. Apakah kasih kita sama dengan kasih Tuhan? Tuhan di atas kayu salib, Dia sanggup mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Apakah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saudari, Tuhan itu ingin syarat yang Dia tetapkan kita sebagai anak-anaknya, kita itu harus sama, serupa dengan gambar anaknya. Menghasilkan banyak buah di sini adalah satu biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Hasil daripada biji gandum yang banyak itu harus sama persis dengan sumber daripada biji gandum yang pertama. Saudari, kata di dalam 1 Petrus pasal 2:21 ini, teladan itu adalah model, adalah satu contoh salinan. Di dalam kata bahasa Yunani sangat jelas, ini adalah satu pola yang digunakan pelajar di dalam menelusuri bentuk huruf sewaktu mereka belajar menuliskan satu huruf. Jadi kata Yunani untuk teladan di sini, model, yaitu adalah kata yang menunjukkan satu contoh yang digunakan dalam mengajar menulis. Tuhan Yesus telah meletakkan satu contoh kehidupan di hadapan kita di dalam 4 Injil, menjadi salinan bagi kita untuk menelusuri, mengikuti jejak Tuhan. Kalau Tuhan waktu dibaptis, Allah Bapa mengatakan di atas dirinya aku mendapatkan kesukaan. Saudari, apakah kehidupan kita sudah menyukakan hati Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudari, inilah beban daripada berita ini. Kita perlu meneladani Tuhan sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Saudari, di dalam pelayanan kita juga sama. Ketika kita percaya Tuhan, Allah itu menanamkan dirinya kepada orang yang kita layani. Sasaran Injil yang kita beritakan, tetapi benih hayat yang telah ditanamkan kepada setiap kaum saleh itu perlu bertumbuh dewasa. Perlu mengalami kematangan. Mereka menjadi reproduksi daripada diri Tuhan. Sampai seperti Rasul Paulus, dia tidak berhenti hanya memberitakan Injil, tetapi dia juga menderita bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata. Artinya, melayani kaum saleh sampai rupa Kristus itu menjadi nyata. Artinya mereka bisa diserupakan dengan gambar Tuhan. Saudari, Paulus juga mengatakan, engkau harus mengikuti ajaranku, cara hidupku. Saudari, ketika kita melayani, kita harus all out, mutlak. Kalau kita bisa meneladani Tuhan, hari ini kalau kita menjadi reproduksi Tuhan, seperti Paulus yang adalah reproduksi Tuhan di zaman awal, murid-muridnya pada saat itu bisa melihat cara hidup Paulus, iman, kesabaran, kasih, yang bisa mempengaruhi orang-orang yang Paulus layani. Saudari, tentunya ini bukan imitasi yang di luar. Imitasi yang di luar tidak akan lama, tetapi akan berhenti dan tidak akan bisa diteruskan. Tetapi ini adalah satu perubahan secara batin, yaitu Kristus bisa membentukkan dirinya kepada kita. Kita dibatasi melalui setiap kejadian, Tuhan mengizinkan sehingga kita dirubah, sehingga kita bisa ditransformasi seturut gambar diri Tuhan. Saudari, ini adalah urut-urutan di dalam Romawi 1, kita melihat yang pertama-tama adalah kita perlu ada kelahiran kembali. Tidak cukup kelahiran kembali, perlu juga adalah proses transformasi. Ketika kita datang memandang Tuhan, selubung itu diambil, maka kita sedang diubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Kemudian
Yang kedua, yaitu melalui proses kekayaan ilahi itu disalurkan dan dialami. Ini tadi saya sudah jelaskan, ketika kita tinggal di dalam pohon hayat, ketika Tuhan sebagai pokok anggur kita, kita sebagai ranting-ranting, maka kekayaan ilahi itu disalurkan dan kita bisa alami. Saudari, di dalam kehidupan kita, firman itu bisa mengubah kita, firman itu bisa membawa kita ke dalam perubahan. Kemudian kita perlu terus diperbarui dan menjadi reproduksi Kristus. Bagian yang proses berikutnya itu adalah kita perlu mengalami Dia yang hidup, terbentuk, dan sehingga Tuhan itu bisa membuat rumahnya. Saudari, membuat rumah itu artinya Tuhan itu memiliki hak penuh mengubah kita, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang kita bicarakan, Tuhan yang bisa berumah, sehingga kita bisa menjadi reproduksi Kristus sebagai model kita. Sama seperti di Galatia 2:20, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Yang tadi kita sudah baca, rupa Kristus boleh menjadi nyata, dan di dalam iman, Kristus itu diam di dalam hati kita. Dan bagian yang terakhir, sewaktu kita menjadi reproduksi Kristus, maka dengan spontan Kristus itu bisa kita perhidupkan. Sama seperti yang tadi Paulus alami. Dia menjadi contoh model bagi orang-orang yang dia layani. Saudari, ketika ada orang datang kepada kita, mereka mempertanyakan pergumulan hidup mereka. Saudari, Kristus apa yang kita bisa layankan, yaitu Kristus yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, itu yang bisa memperkuat orang-orang yang kita layani. Saudari, ketika kita menjadi reproduksi Kristus, secara otomatis spontan Kristus bisa diperhidupkan di dalam diri kita. Poin yang kedua, yang nanti sebagian besar akan diteruskan oleh Saudara Heri, sebagai reproduksi Kristus sebagai pohon hayat, kita memiliki ministry hayat. Ketika kita tidak memiliki hayat dan mengalami hayat, kita tidak ada hal yang kita bisa ministrikan. Tetapi kita tidak hanya memiliki hayat, mengalami hayat, tetapi kita juga perlu meministrikan hayat. Saudari, di berita hari yang kedua itu, 1 Yohanes 5:16 ini adalah satu-satunya ayat yang referensi dalam Alkitab mengenai kita ini bisa memberikan hayat kepada seseorang. Apa maknanya memberikan hayat? Artinya kita itu membagikan Kristus kepadanya. Banyak saudari yang kita layani, mereka berbuat dosa, mereka jauh daripada Tuhan, mereka ini sebenarnya kekurangan hayat, kekurangan Kristus. Saudari, kita tidak membawa mereka, menghadik mereka, mengajar mereka benar salah, tetapi saudari, kita perlu membawa mereka mengenal hayat. Ketika kita mempersembahkan hayat ini kepada orang yang kita layani, secara otomatis orang yang kita layani akan mengalami perubahan. Saudari, saya pernah melayani seorang saudara, begitu banyak problem di dalam kehidupannya, problem keluarga, problem pekerjaan. Saudari, tetapi setiap pagi kita penyegaran pagi, saudara tersebut pelan-pelan, lambat laun ada satu perubahan konsep, ada satu perubahan kehidupan. Dia lebih menghargai keluarganya, dia lebih menghargai hidup gereja, dan lama-kelamaan dia juga mengalami pertumbuhan hayat. Saudari, kalau yang kita ajarkan, dia berdosa ini, dia salah ini, kita langsung tegur, dan dia tidak ada pengalaman, tidak ada perubahan apa-apa, tidak menjamah Tuhan, dan perubahan dia hanya sebentar. Dia hari ini berbuat dosa, kita tegur, besok dia berubah lebih baik, tetapi lusanya, minggu depannya sudah berbuat dosa lagi. Saudari, hanya hayat yang bisa mengubah orang secara konsisten dan permanen. Makna memberi hayat itu adalah membagikan Kristus. Saudari, kekayaan Kristus yang tak terduga itu perlu kita alami terlebih dahulu, melalui doa, melalui asimilasi. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, pengalaman hidup, kesulitan. Pengalaman itu membuat kita, memampukan kita untuk bisa melayangkan hayat kepada orang. Kalau kita tidak pernah sedih, tidak pernah susah, kita sulit untuk membantu orang yang sedih dan susah. Saudari, kiranya semua pengalaman yang kita alami hari-hari ini, kita alami bersama diri Tuhan. Sehingga ada konten, ada isi hayat
yang kelak ketika kita mengalami saudara atau saudari yang kita layani mengalami hal yang sama dengan kita bisa meministrikan hayat kepada orang yang kita layani tersebut. Saudari, bagian yang berikutnya saya serahkan kepada Saudara Heri yang akan meneruskan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Budi. Dan puji Tuhan, saudari, saya akan lanjutkan persekutuan dari saudara kita. Saudari, seperti yang dikatakan oleh saudara kita, bahwa Allah mendambakan bagaimana mendapatkan banyak reproduksi Kristus. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi, saudari? Maka perlulah ada pengaliran hayat. Maka perlulah ada ministry hayat. Tanpa pengaliran hayat, tanpa ada ministry hayat, tidak mungkin bagaimana reproduksi Kristus ini bisa terjadi. Saudari, setiap kita yang telah percaya Tuhan, yang telah menerima Tuhan sebagai hayat, maka kita adalah reproduksi daripada Kristus. Maka tanggung jawab kita adalah meministrikan hayat. Tanggung jawab kita adalah mengalirkan hayat yang ada di dalam kita. Karena itu, saudari, tanpa mengalirkan hayat, tidak mungkin ada reproduksi Kristus terjadi. Saudari, puji Tuhan, ya. Karena itu kita lihat di Romawi kedua tentang sebagai reproduksi Kristus. Saudari, sebagai pohon hayat, kita memiliki ministry hayat. Saudari, perkara meministrikan hayat atau mengalirkan hayat, ini adalah tanggung jawab dari gereja. Ini adalah tanggung jawab di atas setiap kita anggota gereja. Karena itu kita perlu jelas terlebih dahulu perkara gereja. Pertama, saudari, gereja adalah organisme Allah Tritunggal, di mana Allah sebagai hayat. Artinya, gereja dihasilkan dari hayat Allah. Tanpa ada hayat Allah, maka tidak mungkin ada gereja. Saudari, gereja berbeda dengan organisasi. Organisasi adalah perkumpulan masyarakat, di mana di dalam organisasi itu tanpa Allah sebagai hayat. Tapi gereja adalah di mana Allah sebagai hayat. Karena itu, sifat dasar dari gereja adalah hayat. Dan pelayanan gereja adalah mengalirkan hayat. Saudari, karena itu di dalam hidup gereja kita, di dalam aktivitas pelayanan kita, maka hayatlah yang harus menjadi fokus. Hayatlah yang harus menjadi tujuan utama di dalam hidup gereja kita. Karena itu, saudari, kalau kita perhatikan pembacaan porsi minggu ke-6 hari ke-3, ada potongan kalimat yang ketika saya pribadi menikmatinya, saya pribadi membacanya, ini menjadi satu peringatan bagi saya ketika di dalam pelayanan. Dikatakan di dalam gereja, penekanannya bukan apakah kita melakukan pekerjaan yang baik, tetapi apakah hayat disuplaikan. Saudari, saudara Watmeni sendiri mengatakan pelayanan yang sejati adalah mengalirkan hayat. Karena itu aspek suplai hayat itu sangat penting di dalam gereja. Dikatakan lagi, jika gereja hanya memperhatikan perkara-perkara, bukan menyuplai hayat, gereja akan kehilangan sifatnya dan akan menjadi satu perkumpulan masyarakat. Oh, saudari, kiranya potongan kalimat ini menjadi satu peringatan, menjadi satu dorongan bahwa di atas penghidupan gereja kita, di atas sidang-sidang gereja kita, di atas pelayanan-pelayanan kita, ada pengaliran hayat, ada suplai hayat. Karena itu, di bagian poin C dan D, saudari, kita akan melihat perkara pelayanan dan perkara kehidupan. Kita tahu dua hal ini tidak bisa dipisahkan di dalam gereja. Dan dua hal ini penting di dalam gereja. Di dalam poin C, perkara pelayanan, saudari, poin pertama bahwa di dalam meministrikan hayat, kita adalah menyuplai orang lain. Ketika kita percaya pada Tuhan, saudari,
kita diselamatkan, kita menerima hayat Allah masuk ke dalam kita. Selain itu kita juga dibawa masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Kita menjadi anggota dari tubuh Kristus. Artinya, saudari, di dalam gereja kita tidak sendirian, tapi ada saudara-saudari yang lain. Saudari, memang hayat Allah kita terima secara pribadi. Tetapi, saudari, pertumbuhan hayat kita adalah untuk saudara-saudari yang lain. Atau pertumbuhan hayat kita adalah bagi tubuh. Karena itu, saudari, di dalam hidup gereja, kita perlu menyuplai orang lain. Menyuplai saudara-saudari yang lain dengan hayat ilahi. Dan ini bisa terjadi ketika kita meministrikan hayat. Saudari, itu pun yang dikerjakan oleh para rasul. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan bahwa apa? Dia rela bagaimana maut giat di dalam dirinya. Sehingga apa? Hayat bisa mengalir di tengah-tengah orang-orang di Korintus. Saudari, Rasul Paulus rela maut beroperasi di dalam dirinya supaya hayat ini bisa mengalir di dalam gereja. Artinya, saudari, di dalam pelayanan Rasul Paulus, yang dia suplaikan adalah hayat. Bukanlah yang lain, saudari. Poin kedua, saudari, bagaimana hayat ini bisa tersalurkan? Maka perlu adanya mengalami yang namanya roh perbaur, yaitu roh ilahi dan roh insani berbaur menjadi satu. Saudari, aspek menyuplai hayat adalah terjadi pada bagian roh kita. Karena hayat ada di dalam roh kita. Maka bagaimana hayat ini bisa mengalir keluar? Kita perlu menjadi orang yang melatih roh. Meleluasakan roh kita di dalam pelayanan kita. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, kita perlu menjadi orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Artinya pelayanan meministrikan hayat terjadi di dalam roh kita, bukan terjadi pada pikiran kita. Bukan kita menyuplai sesuatu yang membesarkan otak orang lain, tapi kita menyuplaikan hayat. Mengalirkan hayat dari dalam roh kita, mengalir keluar ke roh saudara. Oh, saudari, ini perlu latihan roh kita. Oh, dengan melatih roh, leluasakan roh, maka hayat bisa mengalir keluar dari dalam. Dan yang ketiga, saudari, poin C, fokus utama kita. Memang di dalam gereja, saudari, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus sadar, fokus utama di dalam pelayanan adalah menyuplaikan hayat. Saudari, kiranya ini membawa kita melihat dan mengubah fokus utama pelayanan kita. Tidak lagi fokus pada pekerjaan yang di luar. Memang itu penting, tapi kita tidak melupakan aspek hayat. Karena itu, saudari, bagaimana hayat bisa disuplaikan? Ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Saudari, karena itu mari kita lihat poin D berbicara tentang kehidupan. Di dalam poin D berbicara tentang kehidupan, maka kita perlu menjadi orang Kristen yang mengalami kesatuan dengan Kristus dan tinggal di dalam Kristus sebagai sang pokok anggur. Saudari, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat ke-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudari, mau bersatu dengan Kristus, maka kita perlu tinggal di dalam Dia. Saudari, ayat ini dikatakan juga, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Saudari, di luar Kristus, tidak mungkin ada pengaliran hayat. Saudari, hanya di dalam Kristuslah sang pokok anggur yang kaya akan getah hayat. Saudari, bisa kita suplaikan kepada orang lain. Dan dikatakan ia berbuah banyak. Ini adalah menyatakan suplai hayat.
pengaliran hayat. Dan ini bisa terjadi ketika kita tinggal di dalam Kristus. Haleluya, saudari. Kita adalah apa? Ranting dari pokok anggur. Asal kita mau kembali ke dalam roh kita, Kristus sang pokok anggur ada di dalam roh kita, maka kita bisa menyuplaikan hayat. Kehidupan kita haruslah kehidupan tinggal di dalam pokok anggur. Jika kita melakukan demikian, saudari, maka kita akan memberikan dia tumpuan di dalam kita. Saudari, ini adalah satu kehidupan, satu pengalaman yang harus kita alami. Bagaimana dengan tinggal di dalam Kristus, maka Kristus dengan kekayaannya akan memenuhi kita. Dan dia yang ada di bagian roh kita, dia akan menyebar keluar kepada bagian batin kita. Dan dia akan apa? Menduduki, membuat rumah di dalam hati kita. Karena itu di dalam aspek kehidupan, sebelum kita menyuplai orang lain, kita perlu terlebih dahulu mengalaminya. Kita perlu terlebih dahulu menikmatinya. Baru saudari kita bisa apa? Menyuplai saudari yang lain. Kalau kita sendiri tidak ada hayat saudari, bagaimana kita bisa menyuplai saudari? Karena itu kiranya ya di dalam aspek kehidupan rohanian kita, di dalam kehidupan gereja kita, kita menjadi orang yang bersatu dengan Kristus, tinggal dalam Kristus, dan memberikan dia tumpuan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ini adalah porsi pembacaan berita ketiga. Saudari, ini juga sangat bagus. Ya, saya bacakan. Hari ini dikatakan Tuhan tidak memerlukan orang untuk menjadi alatnya. Dia juga tidak memerlukan talenta manusia. Dia hanya perlu orang untuk tinggal di dalam dia, dipenuhi oleh dia, dan untuk melepaskan suplai hayat. Saudari, dikatakan bahwa Tuhan hanya memerlukan satu jenis orang, yaitu orang yang tinggal di dalam dia, dipenuhi oleh dia, dan bisa melepaskan suplai hayat. Dilanjutkan dikatakan ini adalah pelayanan gereja. Saudari, ini adalah pelayanan kita di dalam gereja yang bukan pekerjaan besar atau perusahaan besar dengan pencapaian besar, tetapi peministrian dan pengaliran keluar hayat Kristus. Ini menuntut kita untuk bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan memberi dia tumpuan di dalam kita. Saudari, kiranya kehidupan kita adalah bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan memberikan dia tumpuan di dalam kita. Sehingga pelayanan kita baru bisa meministrikan hayat atau mengalirkan hayat. Puji Tuhan. Kita lanjutkan poin selanjutnya adalah perkara meministrikan hayat itu adalah memiliki luapan hayat. Saudari, hayat yang ada di dalam kita, ada di dalam roh kita. Dan saudari, hayat ini harus meluap keluar. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34 dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudari, ini adalah penyalipan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketika itu ada seorang prajurit, dia menikam lambung Tuhan dan dikatakan segera mengalir keluar darah dan air. Ketika Tuhan disalib, ketika Tuhan ditikam, maka ada aliran darah dan air. Darah adalah bagi penebusan, dan air adalah hayat yang mengalir keluar. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 juga dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudari, ayat ini Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia akan menerima aliran air kehidupan di dalam hati. Tapi pada masa itu, saudari, roh itu belum ada. Roh hayat itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dimuliakan artinya Yesus belum disalibkan.
Jika kita lihat dua ayat ini, maka boleh dikatakan bagaimana terjadinya pengaliran hayat. Maka ada satu proses yang harus dialami, yaitu apa? Proses peremukan, proses penanggulangan. Karena itu di poin E ini ketika berbicara tentang proses memiliki luapan hayat, saudari, maka kita perlu mengalami yang namanya penanggulangan, kita perlu mengalami yang namanya peremukan. Saudari, hayat yang kita miliki adalah Allah itu sendiri. Saudari, dan hayat ini adalah hayat yang sangat ingin mengalir keluar. Ketika kita percaya pada Tuhan, saudari, kita dilahir ulangkan, maka hayat ini, saudari, masuk ke dalam bagian roh kita. Kita tahu bahwa kita manusia memiliki 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Saudari, dan saudari, di bagian terdalamlah hayat Allah itu masuk dalam kita, bagian roh kita. Nah, tetapi saudari, bagaimana hayat ini bisa mengalir keluar? Sedangkan roh kita dibungkus oleh bagian jiwa dan bagian tubuh kita. Bahkan sebelum kita beroleh selamat, sebelum kita menerima hayat Allah, saudari, bagian yang paling kuat di dalam diri kita adalah bagian jiwa kita. Bagian jiwa kita terdiri dari pikiran, emosi, dan tekad. Saudari, bahkan setelah kita beroleh selamat pun, bagian jiwa kita mungkin adalah bagian yang paling dominan menguasai kita. Pikiran kita ketika ada satu kejadian terjadi, saudari, maka pikiran kita terlebih dahulu yang bereaksi. Emosi kita yang terlebih dahulu bereaksi. Tekad kita yang pertama di depan bereaksi. Maka itu menandakan, saudari, bahwa apa? Hayat di dalam diri kita masih ada, belum kuat, belum cukup mengalir keluar. Karena itulah kita perlu mengalami yang namanya proses penanggulangan, proses peremukan. Saudari, jalannya melalui apa? Kita esa dengan Kristus dalam kematiannya. Saudari, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, itu adalah ayat yang menceritakan bagaimana Musa diperintah oleh Allah untuk memukul batu karang. Ketika Musa memukul batu karang itu dengan tongkatnya, saudari, maka batu karang itu mengalirkan air, bisa diminum oleh bangsa Israel. Maka prinsipnya sama, saudari. Bagaimana hayat di dalam diri kita bisa mengalir keluar. Maka kita perlu esa dengan Kristus di dalam kematiannya. Saudari, ketika kita esa dengan Kristus di dalam kematiannya, maka hayat Allah di dalam bagian roh kita baru bisa mengalir keluar ke bagian jiwa kita, menduduki bagian pikiran kita, bagian emosi kita, dan tekad kita. Saudari, aspek ini memang perlu kita alami. Kalau kita hanya membicarakan, maka saudari, saya sendiri juga kalau tidak mengalaminya, maka tentu hayat itu akan sangat sulit mengalir keluar dari dalam diri saya. Ini artinya apa, saudari? Ketika kita mengalami satu kesulitan di atas izin Allah, saudari, yang Allah inginkan adalah kita bisa kembali berpaling ke dalam roh kita. Esa dengan Tuhan di dalam roh kita. Saudari, kadang setiap kesulitan Tuhan izinkan terjadi. Apalagi terlebih di masa-masa pandemi ini, tentu banyak kesulitan yang kita alami. Saudari, Tuhan izinkan hanya bertujuan satu hal, supaya kita mengalami Kristus, menjadi satu dengan Kristus di dalam roh kita, sehingga kita bisa mengalami kematian Kristus. Salib, saudari, bukanlah pada aspek kesulitan, tapi salib adalah di dalam roh kita. Karena itu, atas setiap kesulitan yang Allah izinkan, ya kita alami, Allah hanya ingin satu hal. Kita bisa kembali esa dengan Kristus di dalam roh kita. Maka manusia lahiriah kita baru bisa ditanggulangi, bisa diremukan, dan hayat bisa dengan leluasa mengalir keluar dari dalam diri kita.
Karena itu di dalam porsi pembacaan ya hari keempat dan hari kelima ya saudari saya sangat diberkati ketika saya menikmatinya. Dikatakan roh hayat tinggal di dalam roh kita. Jiwa dan tubuh membungkus roh kita. Agar roh hayat Tuhan dibebaskan dari dalam kita, kita harus belajar. Saudari, kata belajar artinya adalah satu proses yang harus kita alami. Satu proses yang harus setiap kita alami, tidak hanya sekali, tapi adalah satu proses yang terus kita alami. Yaitu kita harus belajar untuk bersekutu dengan Tuhan, ditundukkan dalam jiwa kita, dan membiarkan roh kita mendominasi dan mengatur atas setiap perkara. Kita menyuplai orang lain dengan hayat, tidak bergantung pada kita melakukan sesuatu dengan tepat, tetapi pada kita menggunakan roh kita. Saudari, suplai hayat bisa terjadi ketika roh kita digunakan. Ketika roh kita mendominasi kita. Dan menyuplaikan hayat bukan dengan pengetahuan. Kita menyuplaikan hayat bukan dengan pikiran kita, bagian otak kita. Tapi kita menggunakan organ yang paling dalam pada diri kita, yaitu bagian roh kita. Dan di hari kelima dikatakan, jika kita bersatu dengan Kristus yang dipukul, diidentikan dengan Dia, kita akan mengalami penyalipan atas hayat alamiah kita. Artinya ketika kita kembali ke dalam roh, saudari, maka di saat itulah penyalipan terjadi. Hayat alamiah kita dimatikan. Jika kita berbicara tanpa diidentikan dengan Kristus yang dipukul, pembicaraan kita, bahkan pujian dan doa kita akan menjadi alamiah. Saudari, ketika kita hadir dalam sidang, kita tidak baik-baik saudari melatih roh tinggal di dalam. Bahkan apa? Pujian kita, doa kita, itu bisa jadi dari alamiah kita. Hayat alamiah kita. Karena itu dikatakan kita perlu bersatu dengan Kristus secara sungguh-sungguh dan praktis. Kita akan mengalami pemukulan atas hayat alamiah yang terjadi di dalam kita dan dengan Dia. Puji Tuhan. Karena itu, saudari, kiranya di dalam hidup gereja, saudari, kita boleh senantiasa belajar melatih roh. Di dalam aspek kehidupan pribadi kita, kita meletakkan diri kita di dalam roh, maka hayat alamiah kita akan dimatikan. Dan di dalam aspek sidang-sidang gereja, saudari, kita perlu menjadi orang yang melatih roh. Bagian terkuat kita haruslah menjadi roh kita. Organ yang paling kuat di dalam kita haruslah bagian roh kita, saudari. Puji Tuhan. Saudari, kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin F, meministrikan hayat kepada orang lain. Dikatakan bahwa kita perlu waspada akan serangan maut atas gereja. Saudari, di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudari, memang benar ya dikatakan bahwa ini memang perkataan Tuhan. Alam maut itu tidak akan pernah bisa menguasai gereja. Tapi bukan berarti alam maut tidak akan mengganggu gereja. Saudari, selama iblis belum dilemparkan ke dalam lautan api, maka iblis dengan segala berbagai cara, khususnya senjata terakhirnya itu maut, akan terus menyerang apa? Gereja. Saudari, karena itu kita harus melihat hal ini. Dan kita perlu waspada bahwa di dalam gereja ya maut atau iblis dengan kuasa mautnya tentu akan apa? Terus mengganggu di dalam aspek kehidupan gereja. Karena itu tidak heran ya, kadang ada saudari yang bisa lemah. Nah, bagaimana kita bisa menang atas maut, atas
pekerjaan iblis dengan kuasa maut mengganggu gereja ini, saudara. Puji Tuhan. Saudari, 2000 tahun yang lalu, Allah atau Tuhan kita mengalahkan iblis. Saudari, dia mati di atas kayu salib. Saudari, tapi dia tidak hanya mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Karena itu di dalam di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hayat. Saudari, untuk mengalahkan iblis dan pekerjaannya di dalam maut, saudari, maka tidak ada jalan lain. Kita perlu kembali kepada Kristus, Sang Kebangkitan dan hayat. Saudari, gereja yang mengalahkan pekerjaan maut adalah gereja yang berada di dalam hayat kebangkitan. Saudari, jika kita dengan kekuatan kita sendiri, saudari, maka kita tidak bisa mengalahkannya. Dan saudari, ya, kalau kita lihat apa sih ya produk maut yang dibawa masuk ke dalam hidup gereja. Saudari, ini sama prinsipnya ya ketika setan atau iblis ya menjatuhkan manusia, yaitu dengan cara pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudari, ketika di dalam hidup gereja kita jatuh ke dalam perkara benar, salah, baik, jahat, maka tanpa disadari sebenarnya kita sudah membawa maut ke dalam kehidupan gereja kita. Karena itu bagaimana kita bisa diselamatkan dari kondisi yang demikian? Seperti kata Saudara Budi tadi di depan, tidak ada jalan lain. Kita perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Saudari, kalau kita tidak menikmati Kristus sebagai pohon hayat kita, maka pohon lain yang kita nikmati, maka mautlah yang ada di dalam gereja. Karena itu kiranya saudari kita boleh menjadi orang Kristen. Bagaimana mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Tidak ada jalan lain saudari untuk menang atas serangan musuh, serangan maut saudari terhadap gereja. Maka kita perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Saudari, ketika gereja menikmati Kristus sebagai pohon hayat, maka gereja penuh dengan kuat kuasa kebangkitan hayat. Dan saudari, itulah yang membawa gereja mempunyai ketahanan terhadap serangan maut. Dan itulah ketakutan terbesar iblis. Saudari, iblis tidak takut kalau kita menang atas mengasihi dunia. Iblis juga tidak takut kalau kita menang atas perkara dosa. Tapi iblis lebih takut ketika gereja tahan terhadap serangan maut. Bagaimana kita bisa menang atas serangan maut, saudari? Kembalilah kepada pohon hayat. Kita perlu mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Tidak ada jalan yang lain. Ketika kita mengambil Kristus sebagai pohon hayat kita, maka saudari di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, saudari ketika kita melihat ada saudara kita yang lemah, maka kita bisa menjadi orang yang memberikan hayat kepada orang tersebut. Tanpa menikmati Kristus sebagai pohon hayat kita, saudari, tidak mungkin kita bisa mengalirkan hayat kepada orang lain. Tanpa menikmati Kristus sebagai pohon hayat, tidak mungkin saudari kita bisa menang atas maut. Puji Tuhan saudari, kiranya apa yang saya persekutukan ini saudari bisa menjadi berkat dan mendorong kita kembali menjadi anak-anak Tuhan, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Tidak ada jalan lain saudari. Kita mau menjadi reproduksi Kristus, nikmatilah Kristus sebagai pohon hayat. Kita mau meministrikan hayat, kita kembali menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Mau menang atas maut, nikmatilah Kristus sebagai pohon hayat. Dan ini membawa kita kembali kepada hasrat hati Allah sebenarnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia menerima Allah sebagai hayatnya dengan menikmati pohon hayat. Puji Tuhan.
Saudari, ya persekutuan saya sampai di sini. Saya akan tutup dalam doa. Setelah ini mungkin nanti host bisa bantu ya di backout room. Dan di backout room saya mengajak mari kita sama-sama menjadi reproduksi Kristus, menyuplaikan hayat kepada setiap kita. Di dalam gereja saudari hanya ada hayat. Karena itu mari kita bangkit menyuplaikan hayat. Mengalirkan hayat kepada satu sama lain. Gereja terbangun saudari, maka Tuhan akan datang. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Amin. Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan. Oh, untuk firman-Mu sekali lagi boleh memberkati kami. Keperluan kami adalah menikmati Dikau Tuhan sebagai pohon hayat kami. Tuhan, tidak ada jalan lain bagaimana kami bisa menjadi reproduksi Kristus. Dan tidak ada jalan lain bagaimana kami bisa mereproduksi orang-orang lain. Oh, dan menang atas maut selain menikmati Dikau sebagai pohon hayat kami. Oh, menjadi orang yang melatih roh, tinggal di dalam roh. Esa dengan Dikau ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman ini. Tidak menjadi, oh Tuhan, satu pengetahuan. Tapi kami juga boleh belajar mempraktekannya. Mengalirkan hayat kepada setiap orang. Menikmati hayat. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan.